Ini terbit di New England Journal of Medicine, ya, cohort tadi, tapi sebenarnya bukan cohort karena nggak ada pembandingnya. Cuma ini karena sifatnya prospektif ya disebut cohort, tapi sebenarnya bukan cohort kan tidak ada pembandingnya. Jadi sebenarnya tidak bisa dianalisis. Dan flow-nya banyak sekali. Flow itu kekurangannya banyak sekali. Padahal ini terbit di New England Journal of Medicine. Jadi ini memang era COVID ini membuat bahkan jurnal saja mau mempublish paper yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Artikel yang tidak bagus. Tidak ada sample size, tidak ada explanation. Maka kalau nggak ada sample size, gimana kita ngitung apakah sample size cukup atau tidak? Kalau kita bicara statistik ya, kita ingat masalah power dan sebagainya, ya, bagaimana dia bisa mencegah fase false error, positive error, false negative error dan seterusnya. Ya, no sample size calculation dan angkanya cuma 61. Padahal mungkin ada ribuan orang yang pakai remdesivir. Kenapa kok dia pilih yang 61? Nggak bisa dijelaskan di paper ini ya. Kemudian follow up-nya juga nggak jelas. Kenapa kok pasien di tengah jalan hilang gitu. Kemudian no outcome endpoint. Jadi dia nggak jelasin di awal bahwa saya akan meliti dengan outcome tadi misalnya mortalitas, morbiditas, dan tidak, dia nggak ngomong. Sehingga apa yang terjadi teman sekalian, dia bisa jadi nanti sambil berjalan mereka baru cari tahu kira-kira mana nih yang outcome-nya bagus, nah dia baru publikasi yang bagus. Ya, kemudian no criteria where the study should be stopped ini juga. Jadi dia nggak ngomong di protokol kapan penelitiannya harus selesai. Ya, jadi dia tiap hari melihat hasil analisis dan dia berhenti ketika hasil penelitiannya bagus. Ya ini flow-nya di situ. Nah, ini yang paling besar ini desain data collection dan statistik analisis dilakukan oleh Gilead. Ya ini biasanya besar sekali. Karena tentu saja pabrik maunya hasilnya positif ya. Oke, yang kedua yang baru muncul kemarin Lancet ya. The first published ini metodenya bagus sekali. Double blind, placebo control, remdesivir ya, kemudian dosisnya tadi di China, kemudian ini pasien untuk severe. Oke, sekali lagi remdesivir itu digunakan untuk yang paling tidak moderate sampai severe ya. Jadi bukan yang mild apalagi pencegahan, bukan. Sekali lagi inklusi kriterianya seperti itu. Ya, kemudian primary endpoint dia sebut time to clinical improvement ya, defined as discharge from hospital or improvement by 2 points. Ini ada skala yang kemudian digunakan. Hasilnya ini. Yang menarik dari penelitian ini dan banyak dikomentari oleh orang-orang adalah power stop earlier. Ini penelitian ini berhenti sebelum mencapai sampel size yang diinginkan. Jadi sampel size-nya waktu dikalkulasi di awal itu sekitar 400 sekian. Nah, sampel size ini 400 sekian itu untuk mencapai power penelitian 80%. Ya ini standar penelitian. Biasanya kalau alfanya 0,05, betanya 0,2. Kalau power itu 1 dikurangi beta, maka angkanya 0,8 atau 80%. Itu standar biasanya penelitian seperti itu powernya. Karena ternyata di Wuhan itu sudah selesai pandeminya, jadi banyak pasien yang nggak masuk lagi, sehingga dikatakan ini berhenti di tengah jalan, ya. Sehingga sampel size-nya hanya sekitar 200. Maka power studinya turun dari 80 atau menjadi 50. Ini dikatakan underpower ya. Kemudian, ini most of Bacillus calcium were similar. Oke, ini 10 hari. Ya, ini penting 10 hari. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat. Kemudian ini hasilnya, teman sekalian, primary outcome-nya. Kalau kita coba melihat sini ya, ini itu sama semua ya, sama semua. Jadi tidak berbeda signifikan. Ya, secara statistik tidak berbeda signifikan. Ini confidence interval angkanya. Ini kemudian ini 90% confidence interval yang di dalam kurung ya. Jadi semua primary outcome maupun secondary outcome itu tidak berbeda secara signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok placebo. Ya, secondary outcome-nya semua tidak berbeda signifikan. Ya. Oke, ini Kaplan-Meier, teman-teman sekalian, kalau kita baca paper kita akan lihat ini namanya time survival analysis ya, time survival analysis. Ini kelompok remdesivir yang merah, kontrol biru. Gambarnya gini, kalau dua garis ini dempet, maka tidak ada perbedaan antara kelompok perlakuan ya. Tapi kalau ini pisah, yang diharapkan ini pisah sehingga ada perbedaan. Nah, ini dempet, jadinya dikatakan ini tidak berbeda signifikan. Ya, ini viral, bahkan viral load-nya juga sama ya. Ya, viral load-nya juga sama. Jadi ini cukup mengecewakan ya hasil penelitian ini. Oke, ini finding-nya kita lihat di sini.
Tetapi apa yang ingin ya namanya peneliti ingin menyampaikan sesuatu yang baik paling tidak ya. Although not statistically significant, patient receiving Remdesivir ini memiliki faster time to clinical improvement. Jadi lebih cepat untuk sembuh ketimbang placebo ketika dia pasien itu mendapatkan obat kurang dari 10 hari setelah onset penyakitnya, ya. Tapi apa yang terjadi ini istilah lagi, ini namanya adalah subgroup analysis ya, subgroup analysis. Jadi dia dari sekian pasien ya 237 dia ngambil yang hanya minum obatnya itu durasinya 10 hari setelah onset ya, yang lebih dari 10 hari nggak dilibatkan, sehingga apa yang terjadi, maka sampel size-nya semakin menurun. Tadi sudah underpower di total analysis, sekarang di subgroup analysis tambah underpower lagi. Jadi ini pelajaran kita juga supaya hati-hati ketika kita lihat ya tadi ya, Kaplan-Meier-nya ini agak misah ya. Nah, ini yang tadi yang dikatakan oleh peneliti ini lebih bagus ya. Tapi ini sekali lagi subgroup analysis, kita harus hati-hati. Yang total sudah underpower, apalagi yang subgroup analysis karena sampel size-nya semakin kecil. Ya. Oke. Yang menarik lagi ini outcome-nya banyak sekali yang diteliti, sehingga ini oleh banyak pakar dikatakan ini penelitiannya bagus ya. Ya, kecuali tadi karena underpower. Secara safety bagus, jadi tidak ada isu safety tambahan, ya, maksudnya tidak ada adverse drug reaction yang muncul, tidak ada, kalau bahasa mudah kita tidak ada efek samping yang muncul terkait sama obat ini. Paling tidak obat ini penelitian ini punya tambahan atau kontribusi menerangkan bahwa safety profile obat ini baik. Oke. Nah, ini paper yang paling menjanjikan ya, yang paling menjanjikan, sehingga sampai hari ini ya, sampai ini saya nggak bisa bilang besok dan seterusnya karena saya katakan penelitiannya banyak sekali. Sekarang banyak sekali clinical trial yang sedang ongoing ya, dan hasilnya mungkin akan keluar secara cepat. Ini belum dipublish di jurnal, tapi sudah dilaporkan dalam bentuk preliminary report ya, preliminary report. Randomized double blind control trial ya di 1063 pasien ini di Amerika. Kemudian sponsornya dari pemerintah Amerika, National Institute of Health, ya, jadi bukan dari pabrik obat. Kemudian 68 site, ya jadi ini multi center, 47 di Amerika Serikat, 21 dan yang lainnya di Eropa dan Amerika Serikat, tapi di Asia, tapi base-nya itu di Amerika. Jadi investigatornya dari Amerika. Oke, sedang under peer review, jadi belum dipublikasi ya. Tapi sampaikan 2 hari setelah earlier report ini keluar, FDA ya langsung mengeluarkan license dalam bentuk emergency use authorization. Jadi ada namanya EUA. Jadi kalau tadi compassionate ya, sekarang agak meningkat lagi. Namanya emergency use authorization. Jadi obat ini bisa digunakan dalam kondisi emergency ya. Ya jadi padahal papernya belum keluar, baru 2 hari setelah report ini keluar, FDA sudah mengeluarkan itu karena tadi ya begitu desperate kita. Ini yang menarik teman-teman sekalian. Outcome-nya adalah median time to recovery was 11 days for patient treated with remdesivir compared with 15 days. Dan p-value-nya Anda lihat di sini, saya dikatakan ada namanya statistically significant, ada clinically significant atau clinically relevant. Secara statistik dia signifikan. Bagaimana secara klinikal kita akan diskusi nanti ya. Kita lihat di sini 15 hari dibanding dengan 11 hari. Artinya apa? Pasien sembuh 15 hari dengan placebo tanpa menggunakan remdesivir, tapi pasien bisa sembuh 11 hari. Artinya apa? Ada 4 hari yang kemudian lebih singkat menggunakan remdesivir. Jadi pasien bisa pulang lebih cepat. Tentu saja ini sangat menarik sehingga pasien tidak kena infeksi baru, dokter bisa ngurusi pasien yang lain dan seterusnya. Ya, kemudian mortality rate-nya ini walaupun p-value tidak, ini mendekati signifikan ya, 0.059 signifikannya kalau 0,05 ya, less than 0,05 ini mendekati signifikan. Angkanya mortality-nya 8%, kalau yang remdesivir placebo-nya 11,6%. Laporannya di situ. Kita coba hitung, kalau kita belajar farmakopedologi kita bisa ngitung ini ya. Namanya effect size. Effect size itu bagaimana biar kita punya feeling ya, impresi terhadap hasil penelitian yang sedang muncul. Kita lihat relative risk-nya, itu pembagi saja 8%, 0,73. Artinya apa? Remdesivir 0,73 ya, artinya menurunkan resiko kematian sebanyak 27%. Ya, secara gampang gitu. Nah, kalau kita menggunakan efek size yang lain namanya absolute difference dan number needed to treat, angkanya absolute difference-nya cuma dikurangi, kalau tadi dibagi ini dikurangi ya, 3,6%, kita konversi ke namanya istilah number needed to treat ya.
number needed to treat. Number needed to treat itu 1 dibagi angka ini 28. Artinya apa? Artinya adalah dibutuhkan 28 pasien untuk mendapatkan 1 pasien selamat menggunakan remdesivir. Ya, idealnya berapa? Idealnya paling sedikit, lebih sedikit lebih baik. Ya, ketika NNT-nya lebih kecil lebih baik. Artinya apa? Merawat pasien sedikit, dibutuhkan pasien yang sedikit untuk menghasilkan 1 outcome, misalnya ini mencegah kematian. Angka 28 banyak yang mengatakan itu cukup bagus karena angkanya sekitar sampai 40. Di bawah 20 ideal sekali, sampai 40 masih bagus. Jadi 28 masih dikategorikan bagus ya. Oke. Tentu saja sekali lagi ini banyak penelitian yang masih kita tunggu ya. New treatment for new disease, sehingga datanya banyak tapi mungkin masih banyak misteri juga. Beberapa pertanyaan mungkin bisa muncul, is the time of starting treatment? Oke, tadi dikatakan bahwa penelitian yang Cina tadi 10 hari. Tapi kemudian yang penelitian yang terakhir tadi belum ada laporannya. Jadi kita nggak bisa tahu kira-kira pasiennya itu dapat obat setelah berapa hari. Barangkali ini penting karena ketika sudah harinya sudah ke belakang, maka sebenarnya tubuh pasien sudah memunculkan reaksi imun ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian is there any better way to deliver the drug? Ini ada paper saya sebutkan di reference nanti ya. Obat ada yang mengatakan bahwa menghipotesiskan bahwa perlu dibuat semacam nebulizer. Jadi nanoteknologi kemudian nebulizer dan pemberiannya bukan injeksi intravenoz tapi nebulizer. Ya, karena dengan nebulizer bisa masuk lebih efektif ke dalam paru-paru. Kemudian tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Bu Heni di depan tentang mutation dan virus resistant development. Jadi kalau virusnya beda, obatnya mungkin akan berlaku beda juga. Ya, jadi ini juga isu yang besar. Jangan-jangan di Cina gagal, Amerika berhasil, mungkin karena itu. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Ya, ini masih misteri ya, masih misteri. Kemudian sekarang external validation. Kita bisa nggak dipakai remdesivir? Oke, teman-teman sekalian, di dalam pedoman pencegahan dan pengendalian COVID yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan itu muncul sudah remdesivir. Jadi hidroksikloroquine, kemudian litonavir, oseltamivir, kemudian ini juga muncul remdesivir. Ya, dan yang menarik di sini adalah bahwa Indonesia itu tadi ikut dalam ini saya terus terang bangga sekali ya. Karena sebelumnya saya mengira Indonesia itu underrepresented. Underrepresented artinya Indonesia tidak terwakili dalam penelitian clinical trial di dunia. Jadi saya melihat selalu orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, orang Eropa, Indonesia nggak pernah terwakili. Tapi ternyata saya baru baca tadi pagi. Tadinya saya nulisnya Indonesia underrepresented, tapi ternyata enggak. Indonesia ternyata join ini ini trial besar-besaran seluruh dunia lead-nya adalah WHO Solidarity Trial. Dan yang diteliti nggak cuma remdesivir, termasuk tadi vaksin juga. Jadi banyak sekali yang diteliti di sini. Jadi mungkin sedikit menyinggung vaksin, bahkan di dalam guideline-nya Ministry of Health, nggak tahu sekarang, tapi dulu itu data pasien ketika di swab, maka selain PCR, RT-PCR untuk mengetahui pasien negatif, juga dilakukan sequencing. Ya, sehingga kenapa sekarang data sequencing itu oleh Eijkman sedang digunakan untuk membuat vaksin, karena tadi betul bahwa kalau RNA-nya beda ya vaksinnya tidak bisa. Jadi Indonesia ini unik karena mungkin DNA secara genetik beda-beda, sehingga Eijkman punya data itu sekarang, Eijkman di Indonesia ya. Kemudian ini kalau yang levelnya Indonesia, kemudian levelnya kalau kita, maka always check the inclusion criteria ya. Kalau kita mau pakai remdesivir, maka ini nggak cocok untuk pasien yang mild condition ya, misalnya pasien bisa bernafas tanpa bantuan oksigen dan seterusnya. Apalagi untuk pencegahan ya, pasien sedang di rumah misalnya cuma ada gejala 3 hari belum. Ini tidak masuk inklusi kriteria. Kemudian yang menarik lagi adalah apakah kita mau trade off-nya adalah ekstra 4 hari tidak dirawat di hospital dan NNT-nya tadi 627, tapi bayarnya ya berapa sampai saat ini si Gilead belum ngasih harga ya, tapi di internet banyak sekali beredar angkanya mulai dari yang paling murah $10 10 hari ya sampai $5.000. Jadi $10 sampai $5.000 ya. Banyak yang mengatakan Gilead ini mau back bounce ya, karena waktu dia menciptakan ini untuk Ebola kan gagal ya, sehingga dia kehilangan loss banyak uang untuk Ebola, sehingga mungkin di sini dia ingin mengembalikan investasi yang sudah keluarkan di Ebola. Kita tunggu aja nih berapa harganya dan apakah Indonesia mungkin dengan BPJS mau bayar atau tidak. Kalau tadi $5.000 ya berarti sekitar 100 juta ya. Tapi mungkin untuk
ya manusia nggak ada harganya, tapi ya ini konteksnya seperti itu ya, saya cerita konteksnya. Oke, take home message, we need IBM ya. Jadi kita ingin penting sekali di IBM karena sekarang informasinya banyak sekali hoax kalau kita salah baca, salah nge-share dan sebagainya, misleading ya, informasinya misleading. Kemudian harapannya kita bisa apply ya, approach yang kita diskusikan untuk nanti teman-teman bisa baca, mencoba menilai paper sendiri, keep up to date. Kecepatan up to date-nya cepat sekali, paper muncul ya mungkin hitungan hari minggu itu sudah muncul baru ya, balapan sama virus ya. Kemudian tapi jangan down bias ya. Ya kita harus yakin bahwa paper yang atau evidence yang kita baca itu kualitasnya bagus. Jangan hanya pakai case report atau bahkan hanya data dari penelitian hewan kita langsung bilang oh ini bagus, jangan ya. Kemudian ini teman-teman sekalian juga tolong sekali apalagi kalau kita punya latar belakang terdidik ya, saya tolong baca yang banyak sebelum kita bertanya. Waktu itu saya punya teman di grup itu ya bukan grup yang ada di sini, grup di luar gitu. Orangnya terdidik, bertanya pertanyaan sederhana, alternatif untuk Enervon C itu bukan pertanyaan yang harus kecuali orangnya awam dan sebagainya. Ya kayak kita insya Allah jangan tanya seperti itu ya, tanya yang berarti. Kalau maksud saya adalah kalau yang terdidik aja tanya seperti itu, takutnya nanti kita nggak bisa menjelaskan ke masyarakat ya, padahal kita biasanya justru bisa menjelaskan ke masyarakat. Oke, likely kita tahu misterinya masih banyak ya, kalau misalnya hal yang kemudian kita cari belum ada ya, kita pakai experience kita, pakai pengalaman kita, pengetahuan kita untuk menimbang risk and benefit ya. Ini reference yang nanti teman-teman bisa lihat ya, paper yang tadi ada semua di sini, dan sekarang dalam masa pandemi semuanya gratis ya, semuanya gratis. Ya, dan kita sudah ikhtiar ya, tentu saja sekarang tawakal ya, jadi tawakalnya juga harus ya, jadi nggak bisa kita hanya ikhtiar, tapi juga mungkin ada tangan Allah gitu ya, kemudian bisa menyembuhkan, bisa memperbaiki kondisi ini. Baik, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.